Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau nyeritain Lenovo Yoga Book 9i. Aduh, ini laptop kayak beneran bikin salah fokus banget kasih guys. Kayak ada dua layar yang cantik gitu ya. Kira-kira dalam penggunaannya kayak gimana? Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Perkembangan laptop Windows ternyata emang udah luar biasa itu ya guys. Ini jujur aja gue hampir 2 tahun kayaknya nggak nge-review tentang laptop gitu ya, karena kayak udah nyaman sama si MacBook Pro. Dan kali ini gue pengen nyobain lagi nih guys ya, rasa tertarik, penasaran gitu ya, kira-kira rasanya gimana sih menggunakan dual layar kayak gini nih ya. Karena ini jujur aja laptopnya tuh kayak unik banget. Sebenarnya nampak kayak laptop biasa ya teman-teman, tapi ternyata laptop ini tuh dilengkapi dengan dual layar full gitu ya, tanpa keyboard fisik. Sebenarnya ada juga sih keyboard fisiknya yang bisa kita lepas ataupun pasang gitu ya. Yang ngerinya lagi, kedua layar ini tuh jenisnya OLED, punya resolusi juga 2,8K, dan kebayang dong ya secantik apa layar laptop ini. Laptop ini serba bisa ya, mau di posisi kerja dengan dual screen kayak gini ya bisa. Kepake nih pas lagi editing video biar kayak lebih leluasa aja. Mau dibuat ala laptop biasa pun ya bisa. Tambahin aja virtual keyboard bisa dengan cara tap aja gitu ya, minimal 8 jari. Dan ini sebenarnya gak butuh penyesuaian ya, kayak serasa ngetik di atas kaca gitu sebenarnya. Atau kalau butuh virtual touchpad juga bisa tinggal tap aja 3 jari. Ini fleksibel banget, mau dipindah kemana aja juga bebas gitu ya. Dan ada sensasi vibrasinya juga nih pas kita klik-klik. Nice. Sebenarnya di box pembeliannya Lenovo juga ngasih keyboard fisik ya, mau ngetik di posisi kayak gini juga bisa, mau ditempel di layar keduanya juga bisa nih ya. Pokoknya seru dan lebih fleksibel sih. Selain itu mau dibuat posisi kayak baca buku kayak gini gitu bisa gitu ya. Kayak baca koran digital gitu ya, atau mau dibalik kayak gini karena ya ini handset tuh 360 derajat gitu, sesuai aja sama selera kalian lah. Iya, jadi bisa dibuat kayak posisi stand ataupun mode book kayak gini ya, bisa-bisa aja. Tapi gue pribadi kayak jarang sih teman-teman kerja di posisi kayak gini, agak berat soalnya ya. Bisa juga di mode 10 gini kepake banget ya, semisal kita kayak mau presentasi sesuatu ke klien yang semisal kayak posisi duduk kita tuh lagi berhadapan gitu teman-teman, jadi tinggal tekuk aja, terus tinggal tinggal tampilin tuh presentasinya ke klien apa. Atau buat teman-teman yang biasa bekerja menggunakan pen juga bisa coba di mode tabletnya, tinggal tekuk sampai rata kayak gini, ya udah gambar-gambar aja. Padahal gue tuh lebih nyaman menghandle-nya dengan 2 tangan ya teman-teman. Walau begitu sih sebenarnya Duo itu punya bobot yang termasuk ya ringan buat di kelasnya, cuma 1,3 kilo aja nih. Keren ya, di mode kerja seberagam itu dikemas dengan model laptop 2-in-1 yang terbilang ini masih compact ya. Total beratnya cuma sekitar 2 kilo gitu kalau misalkan kita tambahin aksesoris lainnya. Selain itu suka deh sama bodinya termasuk yang slim, dan ini build quality-nya termasuk yang udah solid ya teman-teman. Kalau buat portnya sendiri, laptop ini emang terbilangnya minimalis banget ya teman, hanya ada 3 USB-C gitu, dan menariknya semuanya ini udah support dengan Thunderbolt 4, dan semua port ini bisa dipakai untuk kebutuhan charging maupun dan data teman-teman, jadi kayak udah ala-ala MacBook gitu. Tetapi ya untuk mode vertikal ataupun portretnya jadinya tuh harus mengorbankan satu port Thunderbolt nih. Nah, karena semua portnya tuh menggunakan USB-C, jadi sebenarnya agak kesulitan pada saat pindahan data dari SD card dari kamera nih misalnya, ataupun kayak dari USB flash disk gitu ya. Itu agak repot, jadi kayak butuh konverter tambahan yang sayangnya tuh belum ada pada kotak pembelian. Lanjut buat bagian speknya yang lagi kita omongin ini, dengan menggunakan prosesor terbaru dari Intel Core Ultra 7. RAM-nya sendiri tuh 32GB dengan LPDDR5X, dan storage itu 1TB teman-teman. Karena emang kalau laptop harga segini nih, harga sekitar 34-an sekian gitu ya, itu ngomonginnya bukan lagi soal spek sih, kayak lebih ke experience penggunaan dan kenyamanan dalam penggunaannya. Laptop ini udah enak banget untuk kebutuhan multitasking, jadi dengan berbagai task gitu ya buat teman-teman yang mungkin biasa kerja tuh kayak multitasking, buka aplikasi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Banyak banget ya. Jadi dengan 2 layar ini bakal kebantu banget ya teman-teman, tanpa harus konekin lagi ke layar tambahan. Ya kalau gue pribadi sih gak jauh-jauh daripada editing video ya. Kayak misalnya nih layar utamanya gue pakai untuk kebutuhan tampilin preview videonya. Terus kayak layar keduanya ini gue pakai untuk kebutuhan nampilin timeline-nya. Jadi kayak lebih leluasa aja. Rasanya seru, dan sebenarnya ini perlu penyesuaian aja sih dalam penggunaan hariannya. Selain soal produktivitas, sesekali tuh pastinya main game boleh lah ya, biar nggak stres gitu ya. Dan ini gue coba untuk kebutuhan main game, terbilangnya masih lancar teman-teman, dapat di maksimal 60 fps gitu, dengan rata-rata di 55 fps lah ya. Coba lagi nih main game yang kedua. Kali ini gue nyobainnya tuh main gamenya di layar kedua ini gue jadiin sebagai kontrol gitu ya. Dan so far sih responsif teman-teman rasanya. Dan gue tuh agak salah fokus sebenarnya sama kualitas daripada suara 4 speakernya. Ini kayak terasa surround dan kayak menggelegar way.
karena emang sejatinya udah support juga dengan Dolby Atmos juga ya teman-teman, dan suaranya asik banget. Kalian bisa langsung komentar aja menurutnya tuh kayak gimana nih. Ini gue coba juga main Forza Horizon 4. Ini emang rada maksa ya teman-teman. Dan ini dapat FPS di atas 40-an. Kalau mau lebih lancar ya kayak masih set di low semua nih ya. Yang so far sih gue ngerasa kayak ini meleleh banget ya untuk hasil grafik secara visual ya, kayak manjain mata banget guys. Layar OLED ini ditambah lagi suara yang terasa empuk gitu ya, bassnya kayak nendang gitu. Kayak bikin pengalaman entertainment tuh terasa lebih asik. Ini juga bakal jadi sensasi yang seru banget misalkan teman-teman untuk kebutuhan kayak suka nonton gitu ya, dan sambil bekerja gitu ya, ini bakal seru banget sih. Yang ada sih bakal nggak udah-udah ini nontonnya ya. Selain banyak pilihan mode kerja buat penunjang produktivitas, nyaman juga buat hiburan. Untuk kreativitas kayak menggambar gitu, ini juga udah support. Yes, udah lengkap dengan pen juga nih sejatinya. Jadi emang buat teman-teman yang suka bekerja dengan pen, laptop ini juga udah support ya teman-teman. Sensasinya sendiri memang nggak serasa kayak nulis di atas kertas, tapi minimal di kotak pembeliannya udah lengkap dengan pen lah ya. Dan sebenarnya untuk kelengkapan lainnya terbilangnya juga udah lengkap nih ya, termasuk ada power adapter 65 watt. Selain itu ada juga aksesoris folio stand, ada juga keyboard dan juga mouse. Paling kalau mau lebih lengkap lagi, lengkapi dengan converter ataupun dongle gitu ya. Buat tunggang software sendiri udah lengkapi dengan Windows 11, terus warranty sendiri tuh 2 tahun gitu ya teman-teman. Ini jatuhnya udah aman banget, paling sedikit catatannya aja itu untuk daya tahan baterainya sih, gue harapannya bakal bisa lebih awet lagi. Oke, itu tadi cerita singkat gue sama Lenovo Yoga Book 9i, laptop dari Lenovo yang serba bisa. Kayak teman-teman tuh mau nyesuaiin dengan apa ya, kayak posisi kerja kalian tuh kayak gimana, itu bisa banget ya. Tadi kan ada beberapa mode tuh ya. Jadi selain buat produktivitas, urusan kreativitas pun ya bisa disupport ya, karena udah lengkap dengan pennya tadi. Dan laptop ini juga tentunya cocok banget ya untuk kebutuhan entertainment gitu ya, karena layarnya OLED dua-duanya nih ya, speakernya juga mantap ya, jos gitu ya. Jadi rasanya sih seru sih bisa nyobain laptop sekompak ini dengan beragam fiturnya gitu ya. Yang lagi-lagi sih ini best lah. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih detail dan juga berminat sama laptop ini, boleh aja cek link pembeliannya pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar dong di bawah tentang laptop ini kayak gimana. Ini kayak laptop masa depan gitu ya. Ya udah, sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.